Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa. Untuk volume ini dengan judul baru, tapi satu rangkaian masih dengan ilmu sapu jagat. Maka video ini diberilah judul oleh guru Manfaat Ilmu Sapu Jagat. Ilmu sapu jagat sudah diterangkan dan diberi pemahaman oleh guru. Bahasa leluhur kita adalah muksa. Muksa adalah peristiwanya menuju kepada tempatnya. Ya, ilmunya sapu jagat. Kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuntunannya suatu kalimatnya disimpulkan dari leluhur itu namanya Iqra. Maka di situ ada suatu kalimat kan ada di dalam kitab ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Nah itu dia. Sedikit guru membuka tabir atau sedikit membuka suatu kalimat. Nah, tatkala manusia dididik memahami itu, mengerti alamnya Iqra. Disitulah disuruh manusia itu membaca. Ini diulas oleh guru sedikit ya. Karena manusia itu sangat para pemirsa di era sekarang kalian ini. Kalian terobsesi dengan suatu teknik juga, kadang teknologi. Tatkala Anda lupa bahwa bahasa itulah yang menentukan apapun yang ada di dunia. Bahasa itu bisa suara manusia, bisa bahasa alam, bisa bahasa keadaan. Ini yang harus dipahami. Karena khususnya kalian generasi Indonesia, khususnya kalian di Jawa, rata-rata Anda melihat sebelah dari sandi-sandi yang diajarkan leluhur. Anda bangga dengan bahasa yang lain. Itulah kesalahan kita sebagai bangsa manusia. Satu contoh tentang memahami apapun. Satu pemahaman yang paling sederhana. Di alam kehidupan yang nyata, manusia itu semua berharap dengan keadaan selamat dimanapun selamat. Jangan berhayal tentang Tuhan menyelamatkan Anda. Satu nasihat guru yang paling penting. Manusia selamat itu dari perilakunya. Perilaku yang bagaimana? Perilaku dari apa yang dilihat dan yang didengar. Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang dilihat dulu. Itu pasti mendengar atau melihat. Di situ menjadilah membaca atau melihat. Siapapun yang mampu membaca apapun, kalian akan mengerti. Anda akan melalui atau tidak. Anda berhenti atau terus. Pemahamannya, kesimpulannya, dengan memahami suatu kalimat atau bahasa atau kata, manusia itu mudah terselamatkan. Satu contoh. Anda berjalan di depan, di situ ada simbol, mungkin tanda huruf P dikasih seret, artinya Anda tahu karena membaca atau melihat. Apa kesimpulannya para pemirsa? Melihat, membaca apa-apa yang ada, Anda akan selamat. Itulah yang disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kesalahan bangsa manusia, Anda membanggakan bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Arab. Bahasa yang hanya seperti itu. Tapi bahasa-bahasa warisan dari leluhur Anda sangat tidak paham. Tapi di situ ada sesuatu hal yang istimewa, sesuatu yang mampu menyelamatkan kalian, sesuatu bahasa yang mampu menyelamatkan bangsa dan negara. Anda tinggalkan. Masuk tentang manfaatnya ilmu sapu jagat. Bismillah para pemirsa, dilanjutkan. Manfaat ilmu sapu jagat volume pertama, guru memberi warisan atau menuliskan diwakili dengan ilmu Iqra. Manfaatnya satu, tatkala bangsa manusia itu memahami atau mengerti, mampu mendeteksi apa yang disebut atau yang bisa membaca apa yang diajarkan orang-orang terdahulu atau yang akan aku wariskan kepada kalian semua.
Manusia, artinya semua manusia ya. Manusia akan mengerti tempat bergantungnya. Karena disitulah yang disebut Iqra itu tempat bergantungnya semesta. Tempat bergantungnya semua makhluk ciptaan. Baik yang dilahirkan maupun yang tidak dilahirkan. Disitulah tempat bergantungnya. Baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Kita diajarkan orang-orang terdahulu untuk membaca yang disebut Iqra. Disitulah tempat ketergantungan dan bergantungnya segala kehidupan semesta semua di situ. Dua manfaatnya, kepada Iqra itulah semua makhluk ditentukan kodrat dan kehidupannya. Apa maknanya para pemirsa? Tatkala para murid dan santri syarat dan rukunnya sudah dipenuhi, waktunya, tempatnya, kapasitas, kemampuannya. Anda paham apa yang dan mampu bisa membaca Iqra itu. Tempat asal apapun dikodratkan di situ, diulas sedikit oleh guru. Manusia diajarkan ilmu, pengetahuan, pengertian dengan caranya. Di tempat ukoro itulah semua bergantung dan semua kodrat itu asalnya dari situ ya. Semesta sampai kita bangsa manusia pun asalnya dari situ para pemirsa. Sehingga tatkala bangsa manusia mampu masuk frekuensi ke sana, sangat dimungkinkan mampu merubah kehidupan kita sendiri dan kita mampu merubah sebagian dari ciptaan Sang Maha Pencipta. Tapi sangat sulit memang merubah sang kodrat. Tapi masih ada celah karena sang kodrat memberikan ilmunya kepada makhluknya. Sehingga manusia selalu merubah kehidupan bagi orang-orang tertentu yang bisa merubah dunia. Di alam-alam itulah sang kodrat menentukan siklus yang ada di semesta, baik di bumi maupun di ruang angkasa. Itulah manfaatnya bagi siapapun bangsa manusia yang mampu dan bisa membaca yang disebut Iqra Uqara Yaqra'u itu. Manfaat yang ketiga para pemirsa, dan disitulah orang Islam kembalinya. Yang dimaksud orang Islam itu siapa guru? Jangan salah paham. Manfaat yang ketiga dan disitulah orang Islam kembalinya. Yang disebut orang Islam adalah orang dalam kebenaran. Orang dalam kebenaran tidak bisa mendapatkan kebenaran menurut dirinya. Yang disebut orang Islam adalah orang dalam kebenaran yang sesuai dengan konsep Islamnya. Artinya kebenaran itu sudah diwariskan sejak masa lampau. Ya, dipahami. Tidak sama dengan orang beragama Islam. Itulah tempat-tempat orang Islam akan kembali di sana. Nah, orang Islam sudah dituntun sejak masa lampau karena adanya kerusakan yang sudah diajarkan guru. Mengapa kok di sini guru menulis orang Islam? Karena kalimat Iqra ini berhubungan dengan orang Islam, berhubungan dengan kitab Islam. Maka manfaat ketiga guru menyebut dan disitulah orang Islam kembalinya. Kira-kira berapa manusia yang bisa ke sana? Dilanjutkan untuk yang keempat. Manfaat dari nomor 4. Itulah yang disebut ingkang moho kuwaos. Bagi orang Jawa, Iqra di dalam kitab Quran, leluhur kita menyebutnya ingkang moho kuwaos atau yang maha kuasa. Manfaat yang kelima, di dunia selalu terjaga perilaku dan kehidupan mental pikirannya selalu terjaga. Sehingga pola pikir, perilaku, bahkan tubuhmu menjadi kuat rata-rata dibanding bangsa manusia. Yang dimaksud kuat bukan tenaga seperti orang yang adu bela diri. Kuat artinya memahami, menerima, dan menjalankan aktivitas sebagai bangsa manusia di alam dunia ini. Itulah yang dimaksud kuat. Nah, kuat itulah yang dimaksud terjaga, dan terjaga itulah orang-orang yang dalam kesabaran, orang-orang yang dalam kedamaian. Manfaat yang keenam,
tatkala manusia itu mampu bisa membaca, sehingga manusia itu mampu menuntun atau menyampaikan kepada orang lain. Karena alam Iqra itu berhubungan dengan jiwa atau asal muasal bangsa manusia, maka guru menerangkan manfaatnya bisa menuntun jiwa manusia, karena di tempat itulah manusia jiwanya akan kembali. Manfaat nomor 7, bisa merubah diri lebih baik, karena Anda tahu di situ asal kodrat, apapun asalnya dari sang kodrat itu yang disebut Iqra tadi. Manfaat 8, sangat dimungkinkan bagi bangsa manusia bila mampu mengerti, merangkai dari hal-hal yang misteri, hal-hal yang sangat jauh. Meskipun manusia banyak yang tahu tapi tidak menyadari, sehingga tatkala tahu dari tempat-tempat itu, manusia itu akan mendapatkan kecerdasan, sehingga dari pikiran yang lemah akan menjadikan pikiran yang kuat. Manfaat yang ke-9, menjadikan sadar akan kehidupan, karena sangat paham bahwa kehidupan seperti itu dan asalnya dari itu diproses seperti itu. Sehingga dengan memahami Iqra itu, bangsa manusia kesadaran akan tumbuh. Namun banyak manusia pernah mendengar tapi tidak akan pernah mengerti apa yang disebut Yaqra'u dan Uqara itu, sehingga jarang manusia itu mampu merubah kehidupannya karena belum paham apa yang dimaksud sang kodrat itu. Manfaat yang nomor 10 para pemirsa, biasanya tatkala manusia sudah mampu menggapai dan mampu membaca suatu keadaan itu, biasanya mampu mempengaruhi alam. Maka ini sudah bertahun-tahun guru sering observasi, guru sering menguji, kadang bagi murid dan santri yang sudah mempunyai kemampuan, kadang sedikit diajarkan untuk membantu sirkulasi alam, bahkan hal-hal yang mungkin di luar batas manusia. Itulah rata-rata bangsa manusia pentingnya mengerti alam sang kodrat itu. Manfaat yang ke-9 para pemirsa, tatkala bangsa manusia mampu dan paham dan mengerti apa yang disebut Iqra itu, sempurna kodrat kehidupannya, kembali ke asal kodrat hidupnya, itulah yang disebut alam yang pertama tadi. Manfaat yang ke-12 ini yang paling penting para pemirsa, nikmat sempurna sang kodrat, nikmat yang tak ternilai. Inilah yang sebenarnya dicari bagi kita, bagi bangsa manusia yang haus akan ketuhanan. Diulas oleh guru tentang manfaat yang ke-12. Para pemirsa, karena alamnya sang maha pencipta atau yang maha kuasa, itu memang alam yang sangat para pemirsa, guru tidak bisa menceritakan ya kalau tidak akan pernah ke sana, tapi guru menerangkan manfaatnya ya. Satu contoh, guru memberi gambaran yang paling sederhana. Setiap insan atau setiap manusia mempunyai namanya jiwa. Tatkala jiwa ini dididik, diajarkan, disucikan dengan banyak hal yang sudah diajarkan guru, jiwa ini akan kembali di alam sana. Tatkala mampu memahami, mampu menjaga yang disebut kode etik, mampu mensucikan sebutan asma Tuhanmu, jiwa kalian itulah yang disebut muksa atau sempurna jiwa Anda. Tatkala tidak mampu menjaga hal-hal atau banyak aspek yang dilakukan bangsa manusia setelah mengerti alam-alam Tuhan, satu contoh guru memberi gambaran 3 tahapan ya. Tatkala makhluk manusia, video ini sangat penting para pemirsa, tolong disimpan dan dipelajari, karena ini harus aku sampaikan melalui video ini agar generasi akan tahu bahwa perjalanan bangsa manusia bagaimana. Satu contoh, ada jiwa ditata, diajarkan, dididik dengan alat cara banyak hal. Tatkala betul-betul mampu seperti kita oleh leluhur kita yang disebut muksa, jiwa ini akan kembali yang dididik yang teratas namanya nirwana. Bisa juga disebut kembali atau berkumpul dengan para moyang atau para dewa. Alamnya memang ada di sana. Tatkala manusia setelah mengerti memahami itu masih ada sedikit pelanggaran atau karma yang kurang baik, manusia itu minimal akan turun di bawah kastanya atau bawah derajatnya, namanya di swarga loka. Tatkala masih banyak pemahaman atau kekurangan dari aktivitasnya yang tidak baik perilakunya, tapi sudah mengerti bahwa alam sang maha Tuhan yang maha kuasa sang kodrat itu di sana.
Kalau tidak mampu di alam swarga loka, manusia ini pastilah akan disebut di sana seperti apa yang diajarkan guru. Kalian akan masuk atau berada di alam surga itu. Itu sudah menjadi ketetapan hukumnya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemurah. Tapi ketahuilah para murid dan santri, untuk menjaga atau menjadi manusia seperti itu, kita dituntut betul-betul komitmen dalam artian kita tidak dibolehkan terlalu melekat, apalagi kita kikir tentang materi atau material. Maka guru menyarankan kuatkan ekonomimu dulu, sehingga tatkala kalian berbuat baik atau amal sedekah atau menolong manusia atau makhluk yang lain, sehingga kalian tidak mendapatkan kecewa atau merasa rugi atau merasa takut untuk mengeluarkan hartamu kepada makhluk yang lain. Sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Ini yang Anda betul-betul harus pahami. Itulah para murid dan santri. Video ini sebenarnya dari ilmu sapu jagat sangat panjang, sehingga guru menyimpulkan dibuatlah simpel dan sangat sederhana agar kalian tidak terlalu capek memahami, karena sebenarnya sangat panjang. Maka disimpulkan manfaatnya aja. Manfaat yang paling penting yang ke-12 ini. Guru menyadari tidak banyak manusia yang bisa berbuat baik, dan guru sudah menyadari di dunia tak akan pernah ada manusia yang baik, dan tak akan pernah ada manusia di dunia itu yang suci. Namun manusia dibutuhkan komitmen dan betul-betul sungguh-sungguh, dan manusia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kita bermain di dunia. Pandai-pandailah bermain di dunia, buatlah bermain sebaik mungkin, buatlah bermain di dunia ini dengan orang-orang di dekat Anda, sehingga orang-orang di dekat Anda karena nilainya bermain, sehingga semua akan mendapatkan kebahagiaan. Karena di dunia bukan ibadah, di dunia kita adalah bermain. Pandai-pandailah membuat senyum, pandai-pandailah membuat bahasa-bahasa yang indah. Jangan sekali-kali memahami bahwa di dunia ini ibadah itu adalah konsep jahiliyah, itulah konsep-konsep orang yang terjajah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.